dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti kata beliau, si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu. Dan ketahuilah, saat si anak terus memohon, maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya. Heran, belum ada orang kena penyakit seperti itu. Teriak-teriak kesakitan segala macam. Sampai Nabi SAW menjenguknya. Tahu Nabi bilang pada saat lihat dia, doa apa yang kau sampaikan kepada Allah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya bilang, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan timpakan atas dosa-dosaku, dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti, maksudnya dengan dosa di dunia aku buat, di akhirat aku akan dihukum, maka majukanlah di dunia. Jadi hanya dia sakit seperti ini, kena hukuman akhirat dia minta dimajukan. Maka Nabi Ayub bertanya pada istri, berapa tahun kita bahagia? Kata istrinya 20 tahun. Berapa lama kita sekarang melalui cobaan? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Maka setelah itu, dia minta kepada Allah setelah 20 tahun dan dia mengucapkan kalimat yang mulia ini. Dan ingatlah ketika Ayub memohon kepada Tuhannya bahwasanya saya ditimpa penyakit. Bukan dia bilang, ya Allah sudah 20 tahun sembuhkan saya. Enggak, dia mengatakan, wa anta arhamur rahimin. Dan kau zat yang maha penyayang. Maksudnya terserah, mau sembuhin saya iya, kalau enggak juga enggak ada masalah. Tapi kau zatnya maha penyayang, pasti kau tahu kebutuhanku. Maka Allah mengatakan, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Maka kami terima permintaan dia dan kami angkat penyakitnya. Apakah dengan begitu saja? Tidak. Kalau Anda menikmati prosesnya dan Anda sabar, yang terjadi adalah dikatakan wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ah. Dan pada saat itu kami berikan, kami kembalikan keturunannya, kami buat lagi, maksudnya di sini kata sebagian ulama tafsir, kami kembalikan keluarganya kepadanya, maksudnya buat istrinya hamil, melahirkan anak, laki-laki lagi, dikatakan wa mithlahum ma'ah, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Tadi anaknya 12 jadi 24. Tadinya hartanya melimpah jadi miskin. Tiba-tiba penyakitnya sembuh. Kemudian masyarakatnya datang gembira karena Nabi Ayub sudah sembuh. Mereka menghibahkan harta-harta kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub menjadi lebih kaya dari sebelumnya, dari 20 tahun yang lalu, dalam seketika, dalam sehari. Lalu istrinya pun dengan hikmah Allah SWT terlihat tanda hamil, lalu melahirkan anak double dari jumlah yang sebelumnya. Allah mengatakan, setelah mengatakan wa mithlahum ma'ahum, dan kami lipat gandakan bilangannya, rahmatan min indina, sebagai rahmat buat kami, wa dzikra lil abidin, dan peringatan bagi hamba-hamba. Gitu kan? Juga Nabi Yunus AS yang masyhur, setelah dia meninggalkan wilayah Nainawa, kemudian dia coba mencari lokasi dakwah lain, padahal sebenarnya dia keliru pada saat itu, karena dia harusnya bersabar. Yang terjadi adalah akhirnya Allah SWT masukkan dia ke dalam belut ikan paus, dan Allahu a'lam berapa lama dia di sana. Tapi setelah itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berdoa kepada Allah SWT dan Allah ijabah dia. Bahkan saking tulusnya Nabi Yunus berdoa kepada Allah pada saat itu dan mengakui kesalahannya, mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang zalim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang berdoa menggunakan apa yang diucapkan oleh Yunus ini kecuali diijabah. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan kisahnya, surah nomor 21 ayat 87 sampai 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah kisah Dhannun atau Yunus, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima dakwanya. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit atau menyulitkannya. Dia pikir itu boleh. Allah tidak hukum dia, padahal sebenarnya Allah akan marah sama dia. Kenapa tinggalin lokasi dakwah sebelum ada perintah? Walaupun niatnya baik. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap di perut ikan, bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Itu ayat 87-nya Al-Anbiya. Ayat 88-nya maka kami perkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan itu, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman.
Surah Yunus juga disebutkan tentunya dalam surah Shaffat yang masyhur. Surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Ya. Itu disebutkan kisah Nabi Yunus kurang lebih mirip seperti tadi tapi lebih terinci sedikit ya. Surah Shaffat surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah berhubungan dengan masalah doa ini, perumpamaan hamba yang belum Allah Maha Tinggi beri jawaban doanya, seperti seorang anak yang ibunya sedang marah padanya, lalu ibunya mengusirnya keluar rumah dan menutupkan pintu rumah untuknya. Kira-kira apa yang akan dilakukan si anak tadi? Tanda tanya. Apakah ia lalu pergi atau meminta maaf dan memohon pada ibunya agar dibukakan pintu lagi? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Yang pasti kata beliau, si anak akan terus minta maaf dan memohon pada ibunya agar dimaafkan dan dibukakan lagi pintu. Dan ketahuilah, saat si anak terus memohon, maka hati sang ibu tersentuh dan tidak tega bila tidak memaafkan dan membukakan pintu lagi untuknya. Yakinlah, Allah Maha Pengasih, jauh lebih pengasih dari ibumu. Maka bila belum kelihatan jawaban doa, maka lebih giatlah dalam berdoa lagi. Tentu teman-teman sekalian banyak sekali doa-doa pilihan dan ini saya sarankan teman-teman hafal doanya. Di antaranya pernah seseorang ya, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doa udah terlalu banyak. Saya juga ingin doa yang bisa mendapatkan semua kebaikan. Bisa nggak Anda pandu? Kata Nabi SAW, coba baca. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta dan dimohon oleh nabimu dan hambamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka nabiyyuka wa abduka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua yang telah nabimu berlindung darinya. Ya, Nabi dan hambamu Muhammad SAW berlindung darinya. Wa antal musta'an wa alaikal balaq. Tempat mula kami meminta tolong dan dari mula jawaban daripada permohonan itu. Ini termasuk doa yang merangkum semua kebaikan yang Nabi SAW pernah minta dan minta memohon agar dijauhkan dari semua keburukan yang pernah Nabi berlindung darinya. Juga ada potongan doa ringkas, Allah maj'al kullu maqduri khaira. Ya Allah, jadikanlah semua takdirku kebaikan. Allahumma ja'al kullu maqduri khaira. Kemudian juga ada doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Nah ini doa diperlukan di zaman kayak kita sekarang ya. Minta Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai nikmatmu terangkat dariku. Hilangnya nikmat. Kesehatan, ya, kekayaan, keturunan dan seterusnya. Wa tahawuli afiyatik. Dan teralihkannya kesehatan kepada sakit. Wa fujaati nikmatik, dan tiba-tibanya datang hukumanmu, wa jami'i sakhatik, dan semua kemurkahanmu. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah doa yang masyhur juga diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka khaira kulli ajilihi wa ajili. Ya Allah, aku minta semua kebaikan, baik yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimna minhu ma lam na'lam, apa yang kami ketahui dan kami tidak ketahui. Wa na'udzubika min syarri kulli, dan kami berlindung kepadamu dari seluruh keburukan ajilihi wa ajili, ya, yang sudah dekat ataupun yang masih jauh. Ma'alimna minhu ma lam na'lam, apapun yang kami ketahui ataupun kami tidak ketahui. Jadi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan yang terbaik semuanya. Dan juga doa yang masyhur tentunya yang sudah tidak asing bagi teman-teman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Di setiap tawaf kita disuruh ulangi 7 kali tawaf, selalu bacain Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kami seluruh kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, seluruh kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang patuh. Ya Aziz, Ya Ghaffar, wahai Zat yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Ya. Pernah ada seorang sahabat, dia sakit keras. Ya. Kita tutup dengan ini, sakitnya luar biasa kerasnya. Ya. Dan orang-orang pun pada heran, belum ada orang kena penyakit seperti itu. Teriak-teriak kesakitan segala macam. Sampai Nabi SAW menjenguknya. Lalu Nabi bilang pada saat lihat dia, doa apa yang kau sampaikan kepada Allah? Dia bilang, ya Rasulullah, saya bilang,
Ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan timpakan atas dosa-dosaku, dosa-dosa di dunia, di akhirat nanti, maksudnya dengan dosa di dunia aku buat, di akhirat aku akan dihukum, maka majukanlah di dunia. Jadi hanya dia sakit seperti ini, kena hukuman akhirat dia minta dimajukan. Kata Nabi SAW, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa kau tidak akan mampu menampung itu? Kenapa kau tidak baca Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Itu yang kau minta, minta kebaikan. Termasuk kebaikan dimaafkan kesalahanmu. Jadi tidak usah dihukum seperti itu. Allahu a'lam. Baik, bahasan kita teman-teman sekalian tentang masalah sepertiga malam, artinya salah satu waktu yang mustajab doa. Dan di saat-saat sekarang adalah saat-saat di mana kita hidupkan malam-malam kita dengan sholat malam, dengan berdoa, apalagi dengan keadaan waktu sekarang cukup banyak. Waktu kita di rumah, kita harusnya tidak boleh lagi luputkan malam hari. Kalau Anda belum terbiasa sholat malam lengkap, 8 rakaat dengan witir 3, minimal 2 rakaat. Menjelang azan subuh, hidupkan. Dan sebentar lagi akan masuk Ramadan. Walaupun misalnya kita belum bisa tarawih di masjid, maka kita bisa tarawih di rumah, yang merupakan sholat malam yang dimajukan. Maka jangan sia-siakan. Anda juga akan bangun makan sahur. Itu waktu mustajab doa. Jangan hanya habiskan waktu dengan makanan dan minuman juga tontonan. Tapi berdoa, itu mustajab. Bayangkan teman-teman kalau Anda punya hajat dengan salah satu orang di dunia, lalu dia mengatakan, misal presiden mengatakan datanglah ke istana saya atau ke kantor saya jam 6 pagi. Syaratnya lagi kau harus jalan kaki. Bawa ini dan itu. Maka saya akan kasih apa yang kau minta. Misal dia mau minta dibebasin tanahnya, dia mau minta dikasih jabatan. Saya yakin orang akan berbondong-bondong ke situ. Subhanallah. Allah datang sepertiga malam ke rumah kita tanda kutip di dunia. Ya, di bumi ini, lalu menanyakan lagi, apa hajat kalian? Ada salah yang kalian lakukan mau minta maaf sama saya? Ya. Ada nggak pertolongan yang kalian butuhkan? Maka saya akan berikan. Jangan disia-siakan semua ini. Allahu a'lam.